Kasus DJ Panda kembali menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial setelah kemunculan Cynthia Sheila di podcast Denny Sumargo. Ia mengaku memiliki anak dari DJ Panda dan bahkan siap menjalani tes DNA. Pengakuan tersebut semakin menyulut kontroversi, mengingat sebelumnya DJ Panda juga sempat terseret isu kehamilan di luar nikah dengan Erika Carlina. Meski Cynthia menegaskan keseriusannya, publik lebih banyak fokus pada caranya menceritakan kisah pribadi ini di ruang publik. Rekaman percakapan pribadi hingga dugaan permintaan menggugurkan kehamilan yang ditampilkan pun memperkeruh suasana. Terlebih karena pihak DJ Panda hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi. Di tengah ramainya isu tersebut, reaksi netizen yang budiman justru lebih keras diarahkan kepada Cynthia. Banyak yang menilai ia bukan korban, melainkan sosok yang secara sadar menjerumuskan diri sendiri. Netizen yang berbakti menganggap perilakunya mempermalukan diri sendiri karena bersedia menempuh perjalanan jauh demi menemui DJ Panda, meski hidup dalam kesulitan. Komentar pedas pun bermunculan, mulai dari sindiran bahwa ia menyerahkan diri secara sukarela hingga menyebut dirinya hanya mencari sensasi. Tidak sedikit pula yang menilai Cynthia terlalu mudah dimanfaatkan dan dianggap memperburuk citra perempuan. Reaksi publik ini menunjukkan betapa tajamnya penghakiman netizen yang budiman dalam menilai kontroversi kehidupan pribadi selebriti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru aja kelar nonton podcastnya Denny Sumargo. Di situ ada Cynthia Sheila dengan penuh perjuangan Tulung Agung ke Solo, ya kan, Cynthia Sheila. Namun akhirnya berakhir dengan keluarnya di luar, padahal ketinggalan di dalam. Ya udah sabar Neng, yang penting lu satu angkatan deh sama Erika Carlina. Wanita ini mengaku dihamili DJ Panda. Ada bukti DM minta bayinya di. Tapi DM yang tuh ngejar-ngejar si Panda juga ada kan di situ. Lagian nih si Panda ngapain sih main asal entot aja? Ya oke lah, itu hak lu mau ngentot siapa aja. Tapi seenggaknya ya jangan nembak di mana aja, kan bisa tembak di luar Panda. No lihat no, ya Allah. Spek Sister Hong aja lu sikat anjing. Lihat. Ya Allah, astagfirullahaladzim Panda. Lagian nih cewek sumpah nggak tahu malu anjing. Dia yang ngebet ngejar-ngejar si Panda. Sekarang dia noh yang sibuk. Panda juga goblok. Semua aja lu sikat, lu entot Panda. Gila-gilanya lu. Spek Sister Hong aja di entot sampai bunting, goblok. Ini ya Sila, jadi kalau misalkan mak, keluarga lu, adik, kakak-kakak lu marah sama lu, itu wajar. Itu tandanya keluarga kami itu sayang sama kamu, ya. Dan lu sadar nggak? Emang kelakuannya lu tuh gak bagus. Mereka mau, karena apa? Kok bisa disayang? Lu gitu udah kegatelan, ini yang dendenin dia, lu yang suka ngeliatin story tadi si bijak kontak dia mau sama dia sampai ini terji ya keluar kota nyewa hotel, lu mau dan si atau mau coba deh lu gak akan netabim laki ya yang lu baru kenal, belum kenal ya, terus mau dulu dia, terus sekarang lu tuh potes soal lu sedih, lu galau, lu merasa lu ingin kombat kak, lu bukan korban, itu lu secara sadar ini beli datang mendatang seorang laki-laki ya, itu harus tuh tahu apa yang akan terjadi itu ya. Jadi jangan dikit tuh datang ke kalau mauin dia ini loh yang tadinya cuma satu kampung ya, yang tahu dijelekan sekarang satu Indonesia tahu isuknya lu, tau nggak? Yang tadinya keluarga lu malu cuma satu kampung, sekarang keluarga lu malu satu Indonesia yang tahu lu dan keluarga lu. Kasihan lebih jadi anak di Papua lu. Makanya kata gua mah udahlah, hidup di kampung udah bener-bener lu ngapain coba. Terus jangan jauh murahan menjadi cewek gampangnya. Gua harus tahu, gua harus bisa jaga diri.
Aku nonton podcastnya Densu sing ambek Mbak Sopo iku sing korbane panda lagi iku. Tapi menurutku kurang pas kalau disebut sebagai korban karena dari chat itu dia itu sebenarnya udah dilecehkan tapi dia kayak mandiri gitu jalurnya. Iya itu berarti korban jalur mandiri ya gak korban juga sing asli. Tambah aku tambah saya ngeluh loh Cinta Satu Malam kok iso dadi kabeh iku lho aku dinek sak donya iki anake panda kabeh. Yang belum tentu juga anak panda gitu tapi sudah dijuduli anak panda dulu ngono. Sing paling tak heran meneh, masih ada orang-orang yang rela berantem ya di kolom komentar membela salah satu dari orang-orang ini tadi. Mulai bangane padu ngono wis. Mulai hae, tenan. Iki sebenarnya menurut aku ya nggak ada salah satu pun di antara kasus ini tuh yang patut kita aboti ngono lho. Kayak yang ngono lah pokoknya. Berarti yang laki-laki ini menyambut ya gereh yang datang ngono ya. Sing perempuan ya padha wae. Dan aku juga mau kayak ya udah namanya juga ya yang laki juga nggak salah. Ya salah guys, tetep guys ngono itu ya salah ya guys ya. Apa meneh kalau sudah jadi benih atau janin yang diyakini adalah anaknya dia misalkan, ya aku ya nanam benih yo, tapi gong tentu iku anakku sapa ngerti dhek karo. Tapi kalau itu anaknya dia misalkan ya terus dengan gampang enteng ya udah minum obat aja digugurin aja ngono kuwi yo rak patut lho guys yo. Dan ternyata ucapan orang tua zaman dulu tuh emang bener gitu. Kalau kamu sudah melakukan satu hal yang dosa gitu ya untuk menutupinya kamu akan melakukan dosa yang lebih besar lagi itu bener loh guys. Ngeri loh mateni bayi dal-dal ngono iku gak wedi dosa. Tapi tetap tak doain yang terbaik ya guys karena semua umat manusia itu pasti juga pernah mengalami masa kelam atau masa-masa gelap ngono ya. Siapa ngerti dengan kejadian yang kayak gini juga semua orang bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Love. Sepertinya di zaman sekarang bisa hamil sebelum menikah, bisa menghamili orang sebelum menikah itu menjadi sebuah pencapaian, sebuah kebanggaan, sesuatu yang harus diceritakan ke semua orang gitu. Menjadi sebuah hal yang biasa aja. Padahal itu nggak biasa. Kalian cuma menceritakan cerita itu sebagai orang tua, sudut pandang itu sebagai orang tua. Bagaimana dengan anak-anak kalian yang dihasilkan dari hubungan tersebut? Bagaimana coba? Karena jejak digital itu kan akan ada terus. Kalian dengan bangga, dengan tanpa rasa malu menceritakan itu semua, padahal kalian waktu melakukan itu secara sadar, secara riang gembira, secara senang, tanpa paksaan. Tapi coba pikirkan mental anak-anak kalian nanti gitu. Coba dipikirkan. Dan kalian coba berpikir lebih panjang lagi. Bagaimana dengan pengguna-pengguna TikTok yang masih remaja-remaja ini? Bisa aja cerita-cerita kalian ini bisa dijadikan contoh. Apalagi kalian ini adalah seseorang yang lagi dikenal oleh publik. Enggak membela yang perempuan ataupun laki-laki, tidak menyalahkan yang perempuan ataupun yang laki-laki. Menurut aku dua-duanya tidak bijak, kedua-duanya tidak berpikir panjang untuk melakukan itu dan menceritakan itu di media sosial. Dan sekarang orang-orang seperti ini sepertinya diberikan panggung yang sangat besar, diberikan panggung di mana-mana untuk menceritakan kisah-kisahnya yang sebenarnya tidak pantas. Ada yang dengan pejabat punya anak diceritakan dengan detail, ada yang dengan artis juga diceritakan dengan detail, ada yang nuntut tanggung jawab. Padahal kalian tahu misalnya ada tuh kasusnya yang dengan mantan pejabat itu, ada dia tahu waktu melakukan itu dengan pejabat itu, pejabat itu dalam kondisi sedang menikah atau sudah menikah, punya keluarga, ya kan? Tahu resikonya. Ada juga yang dengan artis, ya sudah tahu kalau misalnya dibawa ke kamar hotel, ya pasti mau ngapain coba? Gak mungkin kan di sana mau karaokean, pasti mau yang lain-lain kan. Itu kan resiko-resiko yang harusnya udah tahu. Tapi kenapa tetap mau? Kenapa?